Peace and Moon and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Kepi. Ya, di minggu ini khusus untuk asmara dan kesehatan disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing ya, dan perlu kamu ketahui bahwa readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak bisa menjamin bakalan 100% sesuai dengan energi kamu ya. Jangan juga diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Sebelumnya ada yang komentar nih, kok ramalan asmara aja, karir kemana gitu ya. Kok nggak ada gitu ya. Iya, mohon maaf sebelumnya saya tidak upload ramalan karir karena kondisi kesehatan saya kurang bisa diajak kerjasama ya beberapa minggu yang lalu. Jadi saya mengurangi pekerjaan saya dengan tidak membacakan ramalan karir. Tapi di minggu ini saya sudah membacakannya. Boleh dicek ya, dan untuk minggu-minggu kedepannya mudah-mudahan saya akan semakin konsisten ya. Mohon maaf ya untuk kamu yang udah menantikan ramalan karir. Oke. Ada Six of Pentacles, Ten of Swords, Knight of Swords, Four of Pentacles, Two of Swords, Nine of Wands, ada King of Swords, dan di bottom of the deck kamu ada The World, ada Eight of Wands. Ini ya sepertinya ada semacam perjalanan, rencana perjalanan, travel, ketemuan. Ada ini yang beda negara nih ya, The World ya. Ada beberapa di antara kamu sepertinya menantikan semacam keberuntungan nih. Kapan ya aku ketemu dengan soulmateku? Kapan aku ketemu dengan pasanganku yang seperti yang aku impikan gitu ya. Ya, saya ngelihat di sini kamu ya sepertinya frustasi di minggu ini ya. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang dealing rasa frustasi karena pasangan bisa jadi ya, walaupun ini asmara tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa sesuai untuk karir juga gitu ya. Karena ada orang, saya nggak ada frustasi tuh gitu mengenai pasangan mantan. Nah, bisa jadi kamu frustasinya di keuangan atau karir atau pekerjaan gitu ya. Ya, kamu sepertinya ini lagi kalut ya, banyak pikiran gitu ya, emosinya nggak stabil ya. Kamu lagi dilema ini, dihadapkan pada situasi-situasi yang membingungkan. Sepertinya emosi kamu terblok ya, semacam nggak ada jalan ya, semacam jalan buntu. Ini butuh pencerahan ini untuk beberapa di antara kamu ya. Ada banyak nih beban yang kamu pikul di dalam hubungan ini ya. Bisa jadi karena kamu adalah orang tua gitu ya, kamu harus memikul beban di dalam rumah tangga, biaya anak ya kan, untuk biaya sekolah mereka ya. Untuk beberapa di antara kamu saya juga ngelihat sepertinya kamu ngerasa terbebani ya di dalam hubungan ini. Apa-apa kamu yang ngerjain semua ya, nggak ada yang bisa kamu andalkan dari pasangan kamu, semacam gitu ya. Nggak ada yang bisa aku andalkan dari dia gitu ya. Itu pikiran kamu di sini ya. Dan saya ngelihat kamunya agak ini ya, tidak sabaran atau cepat di dalam bertindak, tegas juga ya. Dan ada komitmen di dalam memegang teguh prinsip yang kamu miliki ya. Kalau kamu punya banyak pekerjaan ini ya, di minggu ini sepertinya fokus utama kamu adalah menyelesaikan pekerjaan kamu ini gitu. Walau sebenarnya kamu emosinya nggak balance, nggak seimbang ya. Walau sebenarnya kamu ini nih, mata ketiga ini ya tertutup ya kan. Artinya semacam ada rasa frustasi di sini, kekhawatiran ya, lebih kekhawatiran sih saya lihat di sini ya. Khawatirnya luar biasa, pikiran negatif di sini ada gitu ya. Tapi kamu akan berusaha ini menyelesaikan hal-hal yang membebani pikiran kamu ya. Iya, saya ngelihat di sini pasangan kamu pengen kembali sama kamu nih. Ada beberapa di antara kamu yang dealing mungkin dengan energi Virgo, Capricorn, Taurus yang sudah berlalu ya, udah berakhir gitu
Nah, energi ini pengen kembali sama kamu. Ya, ada hasrat di sini. Ada juga Gemini, Libra, Aquarius. Ya, ya dia ini rasanya mau mati gitu ya. Gak bisa tidur, dia kepikiran di kadang-kadang dia pas mau tidur ya teringat deh sama kamu gitu ya. Ya, kadang-kadang sampai karena dia teringat sama kamu, dia sampai-sampai nggak tidur gitu satu malaman hanya karena mengingat kamu. Ada hasrat keinginan untuk kembali sama kamu. Ya, cuman dia khawatir. Gak mungkin deh kayaknya aku bisa kembali sama dia gitu ya. Gak mungkin deh aku bisa kembali sama si Capricorn ini. Ya. Ada hasrat di sini saya lihat ya. Dari dianya ke kamu gitu. Sepertinya hubungannya udah dalam. Itu yang membuat dia nggak bisa ngelepas dari kamu. Oke, ada King of Swords ya. Kalau saya ngelihat King of Swords ini lebih ke energinya pasangan kamu ya, seseorang yang dealing sama kamu. Bisa ini orang lama, bisa jadi ini pasangan kamu gitu ya. Ya, untuk orang lama yang tadi ya yang pengen balikan sama kamu, dia sepertinya nggak yakin karena satu masalah keuangan, kedua bisa jadi karena kondisi kamu sudah memiliki pasangan yang lain ya, atau dia sudah memiliki pasangan yang lain gitu ya. Ya, untuk kamu yang udah berumah tangga atau masih pacaran gitu ya, belum ada kata pisah di sini. Ya, sepertinya dia ini udah pengen banget nih. Dia pengen hidup bahagia sama kamu gitu ya. Pengen membina hubungan yang selalu diisi dengan cinta gitu, romantis gitu ya. Nggak ada kontrol di sana gitu. Nggak ada pikiran-pikiran negatif gitu. Kalau misalnya pacaran terlalu lama ya kan, hal-hal yang tidak baik itu bisa jadi semakin besar gitu. Ini bisa mempengaruhi keharmonisan di dalam hubungan gitu, apalagi kalau kamu jarak jauh kan gitu ya. Iya. Tapi sepertinya karena kondisi keuangan nih gitu yang menyebabkan si dianya di sini kurang yakin apakah dia akan bisa membahagiakan kamu ya atau tidak. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu di sini ya. Ya, untuk Capricorn, please. Capricorn, Page of ada the Death, Two of Pentacles, Page of Swords, Nine of Pentacles, the Devil, Five of Swords, dan juga the Chariot. Iya, kalau saya ngelihat ini untuk Capi ya, kamu lebih pusing aja sih mikirin keuangan ini, karir gitu ya. Rasa frustasi kamu juga sebagian besar nih dari Capri. Ya, saya ngelihatnya lebih mikirin keuangan, apalagi kalau kamu single parent ya. Ya, ada hal-hal yang harus dituntaskan, dituntaskan. Misalnya cicilan, kreditan, biaya anak gitu ya. Ya, ada juga nih beberapa di antara Capi yang sepertinya masih memiliki urusan dengan orang lama ya. Ya, dan ada hal-hal yang belum diselesaikan di sini. Ya, sepertinya urusan kamu dengan orang lama ini yang membuat menjadi beban bagi kamu. Ya, ini energi the devil, ini energi kamu ya. Kalau saya ngelihat urusan yang belum selesai ini nih menjadi beban pikiran bagi pasangan kamu atau orang lama nih yang dealing sama kamu, nggak bisa lepas dari kamu gitu. Energi the devil kamu ini melekat banget dia ke dianya gitu. Itu yang membuat dia itu nggak bisa lepas dari kamu. Kepikiran terus dia sama kamu. Ya, dia pengen kembali sama kamu gitu. Ya, pengen memulai lembaran baru sama kamu. Tapi khawatir dia, usaha-usaha dia itu nggak akan berhasil. Ya, karena sepertinya kamu, Capi, sudah memiliki pasangan yang lain. Ya, ada beberapa di antara kamu udah memiliki pasangan. Ya, yang kedua karena
kamu sepertinya enggak, kamu bimbang antara iya apa enggak gitu, nggak jelas kamunya kasih pertanda gitu ya. Kamu sebenarnya iya apa enggak sih mau balikan sama dia gitu ya kan. Ini semacam kasih sinyal iya tapi enggak gitu ya kan. Aneh ini. Oke, ada Page of Swords. Ya dia kamu padahal kamu stalkingin dia loh gitu ya kan. Bisa jadi dianya yang stalkingin kamu ya, karena dia yang pengen balikan sama kamu ya. Karena readingan ini bisa vice versa juga. Ya di satu sisi kamu stalkingin dia juga loh gitu. Ya. Kalau saya lihat ini ya, ada semacam ini keinginan orang lama balikan sama kamu. Kamu langsung terespon gitu. Terus kamu langsung ambil gadget, lihat media sosial, stalkingin dia gitu ya. Iya, tapi ini bisa jadi si dianya yang stalkingin kamu ya, kalau kamu nggak ada ngelakuin itu. Iya, si dia di sini berani ngambil risiko ya, yang pengen balikan sama kamu. Dia sebenarnya siapa aja dengan risiko kedepannya nanti jalan sama kamu gimana gitu ya. Tapi entahlah gitu, ada kekhawatiran. Tapi kalau saya lihat ya, ada juga nih beberapa di antara mereka ini yang pengen balik sama kamu karena dari segi financial kamu sepertinya secure menurutnya gitu. Ya, itu yang menutup mata batinnya. Apa yang dia lihat di permukaan mengenai kamu itu sepertinya kamu sudah sukses gitu ya. Iya. Ya, untuk kamu yang berpasangan ya atau suami istri, kalau yang tadi kan yang udah mantan gitu ya, yang suami istri atau lagi pacaran nih, ya saya ngelihat ini lebih ke kondisi keuangan gitu ya, khawatir dalam hal keuangan gitu. Dia khawatir dalam hal keuangan, manakala apa yang merupakan cita-cita dia ya, melakukan perjalanan ketemu sama kamu, ada the chariot ya, mewujudkan impiannya, yes, untuk menikahi kamu, walaupun tidak ada di sini menikah, tapi inti dari perjalanan di sini adalah mencapai tujuan gitu. Mencapai tujuan di dalam suatu hubungan itu artinya hubungan yang serius atau menikah kan gitu ya. Ya, karena saya ngelihat dianya nggak bisa lepas dari kamu nih. Ya, sangat berhasrat sama kamu gitu. Sangat terikat dianya, nggak bisa lepas ini. Susah dia gitu ya. Cuman kamu sendiri di sini saya lihat lebih fokusnya ke keuangan gitu, ke karir ya. Ada juga sih beberapa di antara kamu ini yang ini ya, yang dihadapkan pada kebimbangan sebenarnya kamu masih khawatir, masih mikir-mikir gitu antara iya apa enggak kamu akan lanjut atau berhenti aja dengan ini orang, bakalan ada ujungnya apa enggak sih ini gitu ya. Iya, kalau pacaran apalagi jarak jauh kan kadang itu menjadi beban pikiran gitu ya. Ya ini sebenarnya gimana sih endingnya, nanti bakalan jodoh apa enggak gitu ya. Ya, ada energi Sagi, Leo, Aries juga di sini ya. Sagi, Aries, Leo sepertinya ada konflik urusan yang belum selesai dengan Capri. Kalau si Capri saya ngelihat di sini dia ngerasa udah berakhir sama kamu. Untuk balikan itu sepertinya 50-50 sama dia gitu ya. Ya dia masih stalkingin kamu juga ya dia. Ya. Cuman ini tergantung dari usaha kamu ya. Apakah kamu sama dia bakalan balik atau enggak pada akhirnya, tergantung situasi juga. Kalau dia sudah cepat menemukan pengganti ya bisa jadi nggak akan mungkin balik lagi sama kamu gitu. Saya ngelihat kamu sepertinya terikat banget sama si Kepi ini
Ya udah dalam nih ya kan. Ya untuk ada beberapa di antara kamu juga yang komen nih, Kepi sama Scorpio itu cocok enggak ya gitu ya. Ya Kepi kalau mensiasati Scorpio itu harus ini ya, harus pandai-pandai. Pasangan sama Scorpio itu gampang-gampang susah gitu, karena ini sosok yang misterius. Nah, Scorpio itu di role oleh planet Pluto. Dia di ujung sana. Tempatnya sangat gelap gitu, juga kecil. Dia rapuh gitu ya. Dia planet yang paling kecil, rapuh. Jadi dia senang menutup diri gitu. Ya, sementara si Kepinya mungkin kadang cuek gitu ya. Sifat Kepi yang kadang cuek atau fokus bekerja, terlalu fokus mikirin masa depan, ini bisa menjadikan pikiran negatif bagi si Scorpio-nya. Ya, Scorpio ini cepat berpikir negatif gitu. Kamu gak ada kasih kabar, kamu ngapain aja. Nah, pikirannya ya kamu udah ada yang lain gitu ya. Nah, biasanya kalau orang udah ada pikirannya yang lain, dia bisa jadi cari yang lain gitu, atau dia akan berusaha untuk mengurangi perasaannya sama kamu gitu ya. Nah, begitulah yang saya lihat di sini. Kalau untuk selanjutnya itu sepertinya udah masuk ke privat lah ya. Bolehlah diambil nanti privat. Karena ini reading general, saya juga nggak kenal kamu, nama kamu, tanggal lahir kamu secara detail. Ya, kalau mau yang lebih detail itu kamu juga harus kasih nama, tanggal lahir secara detail gitu ya. Ya, kenapa Kepi dan Taurus itu senang tegang ya, bertengkar gitu. Bukan senang sih, kenapa bisa tegang gitu ya. Ya, sampai main tangan. Nah, kalau udah kayak gini, ini karena udah saling ego ini. Sama-sama ego, sama-sama keras ya. Ya, memang sih sama-sama elemen gitu. Tapi ya walaupun sesama elemen, kalau selalu mempertahankan ego masing-masing ya otomatis ya ketika amarah nggak bisa ditahan lagi jadi main tangan kan gitu ya. Ya kalau Kepi dan Taurus di sini yang ditanyakan oleh kamu ya, apakah bisa ini berbaikan ya. Kalau udah menikah bisa aja gitu. Tapi kalau masih pacaran ya bisa jadi enggak gitu ya. 50-50 gitu. Oke, saya akan buka di sini untuk spiritual guidance kamu. Ini lebih ke arah privat nantinya ya, untuk kamu yang bertanya apakah Leo dan Kepri jodoh, apakah Kepi dan Taurus bisa ada perubahan, atau bisa enggak ini berdamai gitu ya. Gimana Kepi dengan Scorpio, cocok enggak gitu ya. Tergantung Kepinya juga bagaimana memahami Scorpionya ya. Scorpio nggak selalu menunjukkan dirinya jati dirinya yang sebenarnya ya di luar. Begitulah tipenya gitu. Jadi kalau Capricorn pengen hubungan yang langgeng dengan Scorpio, harus benar-benar bisa mendalami zodiak ini gitu. Gampang-gampang susah. Dan sejauh ini kalau saya lihat ya, berdasarkan observasi juga, kalau Scorpio pacaran terlalu lama juga ini nggak apa ya, nggak adem gitu, karena rasa curiganya besar gitu, pikiran negatifnya besar gitu. Ada baiknya memang kalau Scorpio pacaran beberapa bulan udah langsung menikah, udah ada yang mengikat kan, jadi pikiran-pikiran negatif tadi pun nggak ada lagi gitu. Oke, untuk spiritual guidance Kepi, if you could do anything, what would it be? The answer dwell in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. Iya, kalau kamu bertanya, jodohkah kami
gitu ya. Jawaban itu sebenarnya sudah ada di kamunya, karena yang lebih tahu diri kamu adalah kamu, yang lebih tahu pasangan kamu adalah kamu sekarang ini, ya kan? Ya, kalau kamu tanya saya nggak tahu tanggal lahir kamu detailnya, ya kan? Saya bukan Tuhan juga. Iya. Ya, kamu yang tahu itu gitu ya. Gimana caranya, Kak? Coba berdoa, berpuasa, bermeditasi, tapi harus khusyuk ya gitu. Jangan main puasanya gitu. Nanti kamu akan dapat itu pesan itu, terasa gitu ya. Bahkan ketika kamu mengatakan no, enggak, aku nggak mau lagi sama dia, kamu nggak ada perasaan nyesek, nggak ada, lega gitu bawaannya gitu ya. Oke, only time will tell. Ya, hanya waktu yang akan mengatakan. Iya, untuk beberapa di antara kamu yang masih menunggu-nunggu kejelasan kamu dengan pasangan kamu, seseorang yang dengan kamu ya, hanya waktu yang akan menjawab. Ya, untuk kamu juga yang LDRan, kapan ini bisa ketemunya gitu ya, waktu juga yang bisa menjawab. Ya, butuh bersabar aja gitu ya. Jangan mudah terpancing emosi lah di sini gitu. Untuk hal-hal yang nggak sevibrasi sama kamu, terpancing emosi kamu, terus lantas itu kamu bawa di dalam hubungan kamu dengan pasangan, ini nggak baik gitu ya. Apalagi kalau kamu nih ada masalah dari luar, masalah keuangan, pekerjaan, kamu bawa ke hubungan ya, ke rumah tangga, itu nggak bagus. Oke, yang ketiga, sacred union. Honor and treasure your relationship, for it is truly sacred. Ya, hubungan suci ya. Ya, hubungan suci itu adalah hubungan yang saling menghargai satu sama lain. Ya, kalau misalnya dia menghargai kamu di sini ya, orang lama di sini, dia nggak akan ninggalin kamu kan gitu. Jadi bagus juga nih di sini untuk beberapa di antara kamu mempertimbangkan balikan dengan orang lama. Ya. Dan yang kamu jangan teringat-teringat lagi lah gitu dengan apa yang sudah berlalu. Ini waktunya mungkin juga bagi kamu untuk melepaskan rasa sakit atau pengalaman-pengalaman yang tidak baik dari orang lama ya. Kalau memang keinginan kamu adalah melepaskan orang lama dari kehidupan kamu ya. Oke, demikian untuk Kepi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Ini ribet banget ini. Kalau elemen bumi itu biasanya ribet gitu ya. Oke, tetap bersemangat dan semoga berbahagia ya. Goodbye.